Pertama yang saya lakukan, ini saya tegaskan, kalau tadi Mas Larto bilang William Iskandar itu nyaris terlupakan, saya bilang terlupakan. Jadi begini, pertama saya lakukan adalah menelpon teman saya, seorang redaktur di Penerbit Gunung Mulia, Eko. Dulu ada portal rumah Jawa DR ya, Bang Roy. Saya telepon kok, punya nggak data atau buku tentang itu? Nggak ada. Data kasar aja nggak ada. Bagaimana saya gambar? Kenapa nggak bilang saya dilupakan? Satu institusi penerbit ya, yang memakai nama Gunung Mulia, dia tidak punya data dasar. Dia bilang, kok redaktur utama di situ tiap hari mengedit. Ada nggak karya-karya yang Gunung Mulia yang tidak punya katanya? Terus saya search, akhirnya saya temu satu buku yang tadi disebutkan tentang. Nah, salah satu ini 5 tokoh penggerak, ada yang berlatar belakang. Penelitian ini menulis tahun 2003 maksudnya dalam bahasa Inggris Belanda. Dari latar belakang Katolik ya, ada Pak Kasimo ya, ada dan Kristen Protestan. Ditulis di salah satunya adalah Gunung Mulia. Tidak panjang juga ditulis dan kritis. Yang panjang itu Amir Sarifudin di sini. Sarifudin ya. Rahab juga sepupu kandung dari Mulia. Lalu setelah itu saya coba ke kita coba cari-cari ke Pak Yanari Tonang ya. Nggak baca juga data tentang ini. Selain dari buku ini saya pernah riset kita itu ada satu buku Pak Jakaria Snilo ya tentang nasionalisme Kristen Indonesia. Dia menceritakan banyak Warid Sulaimana. Ada juga Mulia tapi juga nggak panjang. Ketemu Ibu Wanda Mulia, anak kandung anak nomor 4 atau nomor 5 dari Gunung Mulia, masih hidup. Satu-satunya anak yang masih hidup. Dua yang masih hidup, satu yang di Belanda laki-laki tapi tidak pernah pulang karena di Barat terus. Ada Bu Wanda, dia bekas pensiunan Bapenas, ternyata teman seangkatan Emil Salim, doktor dari Wharton School, itu dari situlah ya dia bercerita tentang ayahnya ya, itu. Tapi juga cerita-cerita yang paling terakhir karena ketika itu kebetulan ketika tahun 45 itu dia sudah mulai remaja ya, tahun 66 dia sudah ketika ayahnya meninggal dia sudah ini. Cukup banyak lah yang dalam perspektif keluarga gitu. Dia kasih data menarik, beberapa hal kita temukan yang mungkin tidak pernah ditemukan dan alhamdulillah Bu Banda itu terbuka, karena mungkin dia kaget juga ketika tiba-tiba ada orang yang datang menemui dia untuk menulis tentang buku dan Mulia. Saya jelaskan karena maaf ya, sampai sekarang dulu tidak pernah juga didatangin oleh PGI atau apa gitu untuk itu. Terakhir pas setelah buku itu jadi Pak Gomar pernah telepon saya untuk minta alamat Gabriel Sekjen datang ke situ. Jadi kalau saya bilang memang bisa dikatakan dilupakan. Saya ketemu akhirnya dalam proses studio kita ketemu berapa orang, salah satunya Pak SAI Nababan kita ketemu. Dia bilang iya kita ini lupa tentang Mulia kan. Yang sempat kita itu cuma memberikan nama penerbit itu Gunung Mulia. Jadi Mulia ini dia kakeknya Ibrahim itu adalah pertama ya. Kalau saya baca kemudian saya ini dan sedikit data tentang keluarga itu kita dapat dari Bu Wanda Mulia, itu ada di catatan kaki di sini. Jadi anak dari Sultan Gunung Tua itu yang Efrem itu ada 9 anak. Anak Humala Mangaraja Harap itu ayahnya Sultan Gunung Mulia itu anak nomor 2 masalah. Dia lulusan Quick School Perangsimpuan yang tidak jadi dikepalai oleh William Iskandar, akhirnya Fund Official. Ini sebenarnya Simpuan ini hebat, penulis hebat. Itu kepala sekolah Quick School di Perangsimpuan itu namanya Fund Official yang sangat terkenal sebagai ahli bahasa. Sangat terkenal. Adrian Van Official. Jadi Adrian Van Official. Nah, yang menarik Humala ini ketika tidak menjadi guru, setelah lulus menjadi pedagang justru. Dia punya cuma anak satu. Adik dari Humala ini, adik kandung, itulah yang namanya Jamin Sultan Baginda. Jamin Baginda Rahab ayahnya Amir Sarifudin. Mulia dan Amir ini sepupuan langsung sebenarnya, walaupun jarak. Nanti kalau dibaca di sini, kemudian dalam pergerakan kemerdekaan itu agak berbeda jalan, tapi juga saling membantu. Kemudian dia bersekolah di SMP-nya ketika itu di Simpuan, semua Simbolga. Dia langsung ke Belanda. Jadi tidak SMA-nya tidak ada di Indonesia, langsung dikirim orang tuanya ke Belanda. Nah di Belanda lah dia menamatkan SMA dan kemudian kuliah langsung di Belanda. Dan dia aktif di pemerintah Indonesia.
di masa-masa sebelum Hatta jauh. Jadi ketika pendiri perhimpunan ini kan sebelum Indonesia kan namanya Perhimpunan Hindia Belanda namanya. Kemudian dia pulang, tamat dia sarjana di sana. Dia pulang, kemudian langsung di Kota Nopang ditempatkan menjadi kepala sekolah di situ. Ada sekolah baru, quick school baru di situ, quick school. Kemudian itulah menariknya, memang dia ini passionnya sebenarnya di pendidikan. Kalau kita urut-urut semuanya itu dari itu ya. Nah, kenapa dia nanti kemudian dia ikut di Volksrat itu memang kemudian memang ketika itu dia mewakili. Jadi dulu Volksrat itu kan ada perwakilan ya, tidak semuanya dipilih. Jadi perwakilan dari orang Batak itu ditunjuk lah, karena dia tokoh cukup terkenal di tanah Batak. Jadi Volksrat gitu ya. Nah dia pindah ke Jakarta, tapi bolak-balik juga mengajar karena passionnya adalah sekolah ya pendidikan, dia juga bolak-balik ke Seribuan, ke ini untuk mengajar juga. Nah kemudian milestone lainnya adalah dia kembali ke Belanda, kemudian dia menempuh studi tentang doktoral. Dia kalau nggak salah saya pernah baca itu dia orang ketujuh pribumi Indonesia yang menjadi doktor di Leiden. Dan cukup banyak orang Batak ini. Perempuan pertama menjadi dokter itu Sution, siapa namanya, dokter kalau saya. Jadi zaman itu memang Batak ya, terutama Batak Selatan ini. Karena mungkin pendidikannya awalnya di situ. Nah ini juga menarik nih. Nanti bagaimana, bukan kita mau milah Selatan Batak ya. Dasarnya orang-orang Toba ini ya nanti gitu. Itu kan sebenarnya perang Batak itu baru selesai 1907 Mas. Ya kan? Jadi pendidikan kenapa orang-orang selatan itu lebih Seribuan ya, itu lebih dulu bersekolah ya karena di sekolahnya di situ. Belanda menciptakan sekolah di situ. Setelah Bukit Tinggi ya. Kenapa harus di school itu Spiro itu. Jadi ini Toba itu masih tanah merdeka dalam pengertian belum dimasukin Belanda, ya belum ada sekolah. Iya, masih kekuasaan Singamangaraja. Jadi justru sekolah-sekolah awal itulah kenapa menjelaskan ada Nasution, Arahap, yang Angkola itu yang bersekolah ke Belanda. Karena sekolah-sekolah yang namanya Quick School tadi, Pondok Tanah Batu ya ada di situ gitu. Karena kenapa? Karena dikuasai oleh Belanda. Ya sementara di Toba itu yang masih dikuasai oleh Singamangaraja kan gitu. Terjadilah perang Batak, kemudian terjadilah 1907 selesai, barulah masuk Zenling dan membawa juga sekolah-sekolah. Nah, saya pernah diskusi juga dengan Pak Ngewe itu. Ini dasarnya orang Batak Toba ini katanya. Itu dengan waktu 10 tahun, Mas. Itu sekolah, itu hampir banyak sekali. Sekolah Zenling, sekolah swasta, segala ini. Dan yang paling dasar, ibunya pernah Bapak itu. Jadi belum ada sekolah keputrian, tapi gairah orang Batak bersekolah itu sangat besar. Jadi perempuan itu juga dipacu untuk bersekolah. Ya. Tapi tidak ada sekolah di sekolah keputrian di Tapanuli ketika itu. Ya. Akhirnya salah satu contoh saya ingat itu cerita ibunya Pandana Baban itu, ibunya Saira Baban juga. Itu oleh ayahnya seorang pendeta itu disekolahkan ke Padang Panjang, sekolah keputrian. Sekolah tamat, kemudian dia baru pulang membentuk sekolah di keputrian di situ. Nah, ini ada datanya di sini. Ini yang saya kutip dari Pak Jan Aritonang itu tentang bukunya itu. Dengan cepat itu setelah perang Batak Jening itu. Nah itulah bersama Nomensen masuk ya di Jening itu, sekolah-sekolah di Toba itu menjadi berkembang sekali gitu. Nah kembali kepada Mulia, di buku ini kita sudah bagi beberapa bab ya, baik dia sebagai pendidik, dia sebagai postgrad dan macam. Nah dia terlibat juga di postgrad ya. Kalau di Pokobene juga pasti dia terlibat ya. Karena dia orang pertama pribumi yang ikut dalam kongres UPM internasional ya, di Yerusalem 1928. Betul. Dia doktor dalam umur 30-an tahun dan doktor antropologi. Dan tesisnya itu kalau untuk zaman itu ya dasar. Dia mengkritik, di sini sudah saya tulis juga. Dia mengkritik tesisnya Levi Brul. Levi Brul itu seorang antropolog terkenal zaman itu tentang primitivisme. Jadi kalau Levi Brul itu dulu membagi kira-kira Barat itu lebih modern, ini primitif. Ya. Mulia itu membantah tesis itu. Jadi dia bilang tidak begitu dikotomi gitu, tapi ada ininya. Ini menarik walaupun tidak terungkap intinya. Nah itu kita temukan itu dari serpian informasi gitu. Nah kemudian beruntung juga kita mendapat gimana ada satu periset juga itu siapa orang Belanda itu ya. Dia kirimkan Pak Yan Sonang juga yang bantu itu
data-data tentang zaman baru. Jadi Pak Mulya ini dulu zaman pergerakan itu, bukan pergerakan ya, dia itu ikut walaupun dia postgrad, dia buat satu media namanya Zaman Baru. Dan itu ditulis tidak hanya kalangan Kristen, terutama kalangan Kristen ya. Dan mungkin di situ juga ditulis tadi yang disebutkan tadi bahwa tugas saya bukan itu gitu ya. Itu di buku Pak Jagaresnya kalau nggak salah. Zaman Baru ini satu media ya yang diasuh redaksinya adalah Mulya. Dan Amir Syarif pun sering menulis di situ, tapi namanya samaran. Selain tokoh pers juga ternyata anggota Volksraad. Bahkan dia 2 periode menjadi Volksraad. Pertama di awal itu ketika dia pulang dari Belanda, kemudian jeda dia pulang ke Belanda lagi studi. Ya. Ketika dia periode kedua itu dia malah sempat menjadi ketua Volksraad. Awalnya wakil, kemudian Tamrin itu nggak salah meninggal, cuma Tamrin menjelang Jepang masuk itu, dia sempat menjadi ketua Volksraad dalam waktu ya 2 tahun terakhir gitu Volksraad sebelum dibubarkan. Kemudian setelah kemerdekaan menjadi menteri. Jadi dia pertama menjadi menteri di kabinet Syahrir 1, Syahrir 2 maksudnya. Kemudian menjadi wakil menteri di kabinet Syahrir 2. Jadi dia di kabinet itu 2 periode, dua-dua di kabinet Syahrir gitu. Saya duga Syahrir ini kan juga lebih ke barat ya. Selesai dia jadi menteri tidak lagi, dia aktif di gereja kan. Pendiri DGI Dewan Gereja Indonesia. Pendiri Pak, bukan pendiri. Ya. Jadi ini pendiri, saya bilang tadi dilupakan itu. Pendiri Dewan Gereja, pendiri Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Pendiri Universitas Kristen Indonesia. Tanya, saya nggak tahu sih, ada nggak ruangan di UGI itu belum mulai ada. Terus mulai ada nggak? Pak Jerry. Ada nggak? Coba nanya. Nggak ada. Udah pensiun. Pojok Sabang Jalan ada, ya kan? Pojok perpustakaan buku-buku Sabang Jalan ada di situ kan? Nah, yang ada Dewi Simatupang. yang ada di situ Dewi Simatupang. Belum ada. Dewi Simatupang. Tapi ini belum jadi. Ini kan dimulai dibicarakan setelah saya Setelah buku-buku. Dan maksud saya kan benar dilupakan kan? Ya. Nah, Nanti direkomendasikan. jadi artinya itu pertanyaan tadi ya BPK Gunung Mulia tadi kan yang jelas pakai namanya tidak punya data-data. Bukti dia dirikan. Coba ruangannya, nama ruangan aja nggak ada gitu. Saya kira kalau mau jujur ya kita ini selevel Ki Hajar Dewantara juga. Karena selama ini kan selalu orang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau mau jujur lebih luas daripada Ki Hajar Dewantara. Boleh baca boleh. Jadi William Iskandar itu jelas lebih awal ya kalau itu ya. Ya 19 tahun. Beliau ini generasi sedikit di bawah Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Dia lahir 1896 ya, wafat tahun 66. Ya dalam 7 tahun lah ya. Jadi tapi pengabdiannya dan benar bahwa hidup dalam sederhanaan ya. Tidak orang yang pingin tampil juga ya, karena itu juga dia nggak banyak tampil di mana-mana. Jadi itu yang kira-kira saya gambarkan, kita nanti bisa diskusi lebih lanjut tentang tokoh ini. Dan memang ya kalau mau lebih dalam ya baca buku ini. Ya, walaupun ini karya rintisan sebenarnya, karya rintisan jadi ya bisa lah cukup mewakili untuk pengetahuan awal tentang Saudara Mulya. Baik, terima kasih.